warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenghani Hafita dengan nomor induk mahasiswa 10 12 10 58 dari kelas C4 Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah MSDM, yaitu mengenai analisis dan perencanaan jabatan, di mana presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Soal yang akan saya bahas mengenai analisis dan perancangan jabatan adalah perusahaan catering mendapatkan proyek pengadaan konsumsi untuk PON 2020 sebanyak 1.000 porsi per hari, yaitu sarapan, snack, makan siang, dan juga makan malam. Pegawai yang dimiliki saat ini hanya 1 koki, 1 admin, dan juga 2 bagian umum. Lakukan analisis dan perencanaan jabatan, sertakan juga deskripsi pekerjaannya. Dari soal yang sudah saya bacakan tadi, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memberikan atau dengan menambahkan karyawan sehingga pembuatan untuk kegiatan PON 2020 itu dapat secara efektif dan juga efisien. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan menambahkan jumlah karyawan untuk bagian koki. Tidak memungkinkan jika dalam 1.000 porsi per hari untuk kegiatan yang dilakukan semisalkan 2 minggu hanya menggunakan 1 koki saja, maka dibutuhkan penambahan agar dapat mengejar target yang sudah ditentukan dengan efektif dan juga efisien. Maka jumlah yang ditentukan untuk penambahan koki ini adalah 19 orang, ditambah dengan 1 pegawai yang sudah dimiliki, maka jumlahnya menjadi 20 orang. 20 orang ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah 5 koki untuk menyiapkan sarapan, 5 koki untuk menyiapkan snack, 5 koki untuk menyiapkan makanan malam, dan 5 koki untuk menyiapkan makan siang. Yang kedua adalah dengan menambahkan 1 admin untuk membantu pekerjaan 1 admin yang sudah dimiliki. Yang ketiga adalah dengan penambahan karyawan untuk bagian umum, di mana penambahan tersebut berjumlah 7 orang, dan ketika ditambahkan dengan jumlah karyawan yang sudah dimiliki sebelumnya menjadi 9 orang. 9 orang tersebut dibagi menjadi 3 tim, 3 orang untuk membantu dalam menyiapkan bahan baku, tim yang kedua berjumlah 3 orang juga untuk pendistribusian makanan, dan tim ketiga yaitu berjumlah 3 orang untuk menyajikan makanan atau plating makanan. Sebelum melakukan penambahan jumlah karyawan, maka ada 2 informasi pokok yang harus ada. Yang pertama adalah kualifikasi dan juga deskripsi pekerjaan. Nah, untuk bagian koki, deskripsi dan juga kualifikasinya sebagai berikut. Kualifikasi yang pertama adalah minimal lulusan SMK Tata Boga atau pendidikan lainnya dengan memiliki passion memasak. Yang kedua, laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, memiliki pemahaman mengenai strategi memasak dengan cepat dan mutu bahan baku untuk produksi. Yang keempat adalah memiliki kepribadian yang telaten, kemudian bekerja keras, gesit, dan juga dapat bekerja dengan tim. Untuk deskripsi pekerjaan koki, yang pertama adalah berkoordinasi dengan koki lain dalam bahan baku yang akan digunakan dan menu yang akan dibuat. Yang kedua adalah pengecekan terhadap mutu bahan baku sebelum produksi. Yang ketiga, membuat menu makanan yang sudah ditentukan secara tim. Untuk yang kedua adalah penambahan karyawan untuk admin dengan deskripsi dan juga kualifikasi sebagai berikut. Kualifikasi yang pertama adalah pendidikan minimal SMA atau SMK semua jurusan. Yang kedua, laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, memahami cara mengoperasikan Microsoft Office. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, teliti dan juga gesit. Yang kelima, dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk deskripsi pekerjaan admin, yang pertama, membuat laporan keuangan dari mulai pembelian bahan baku sampai pendistribusian. Yang kedua, menyusun dan mempresentasikan laporan pelaksanaan pembuatan catering kepada panitia PON sebagai laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, melakukan perencanaan terhadap dana untuk pembelian bahan baku. Yang keempat, berkomunikasi atau berkoordinasi dengan panitia PON dalam penentuan menu yang akan disajikan. Yang kelima, memastikan, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembuatan dan persiapan catering. Yang terakhir adalah berkoordinasi dengan admin 1.
Yang ketiga adalah bagian umum dengan deskripsi dan juga kualifikasi pekerjaan sebagai berikut. Kualifikasi, pendidikan minimal SMA atau SMK semua jurusan. Yang kedua, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Yang ketiga, dapat mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk laki-laki dan menguasai bahan baku makanan untuk perempuan. Yang keempat adalah dapat bekerja secara tim. Dan yang terakhir, teliti, gesit, dan juga dapat bertanggung jawab. Deskripsi pekerjaan bagian umum yang pertama membantu dalam pembelian bahan baku serta menyiapkan peralatan untuk pembuatan makanan. Yang kedua, membantu dalam pendistribusian makanan ke tempat pon yang berlangsung. Yang ketiga, membantu dalam menyajikan makanan atau plating makanan. Dari contoh soal yang sudah saya bahas, saya akan membahas mengenai materi tentang analisis dan perencanaan jabatan. Analisis jabatan adalah sebuah proses yang mempelajari atau mengumpulkan informasi mengenai operasional atau tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Analisis ini dilakukan pada saat organisasi baru berdiri, diciptakan jabatan baru, dan ketika jabatan berubah. Dua jenis informasi yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu yang harus ada adalah deskripsi jabatan dan juga kualifikasi jabatan. Dua informasi pokok yang harus ada pada saat analisis jabatan. Yang pertama adalah deskripsi pekerjaan dan juga kualifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan itu terdiri dari daftar pekerjaan atau ringkasan pekerjaan, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kualifikasi jabatan terdiri dari pendidikan, karakter, kepribadian, sifat, dan lain-lain. Dari materi yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan dengan menggunakan bagan. Yang pertama adalah analisis jabatan, yang ada dua informasi pokok. Yang pertama adalah deskripsi pekerjaan, di mana informasi tersebut digunakan untuk seleksi dan penyeleksian, kemudian penilaian prestasi, evaluasi pekerjaan sampai keputusan upah dan gaji, serta adanya pelatihan yang dibutuhkan untuk menambah dari bagian skill pegawai. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah mengenai analisa jabatan, di mana analisa jabatan tersebut merupakan sebuah proses untuk mengetahui informasi-informasi mengenai jabatan tertentu. Kemudian ada deskripsi pekerjaan dan juga kualifikasi jabatan, di mana dua hal tersebut menjadi informasi pokok dalam menganalisa jabatan. Kemudian ada tujuan-tujuan dari analisa jabatan tersebut. Yang pertama adalah sebagai perekrutan atau seleksi. Dari perekrutan atau seleksi tersebut, kita dapat mengetahui karyawan seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat menempatkan seorang karyawan sesuai dengan kemampuan atau skill yang dimilikinya sehingga akan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Tujuan yang kedua yaitu analisa prestasi, di mana analisa prestasi itu adalah menentukan penilaian apakah tujuan dan sasaran seorang pekerja itu dapat dipenuhi atau tidak sebagai penentu dalam standar performa, kriteria evaluasi, input ataupun output individu. Yang ketiga yaitu evaluasi pekerjaan sampai dengan pemberian upah atau gaji, di mana analisis ini juga digunakan untuk memberikan penilaian saat perusahaan mengadakan proses training atau pengembangan yang dibutuhkan oleh karyawan. Dari analisis jabatan tersebut juga dapat menentukan materi dan peralatan yang harus ada pada saat pelatihan berlangsung. Kemudian untuk upah dan gaji dalam penentuan kompensasi memiliki peranan penting dalam memutuskan paket gaji yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan. Tidak hanya gaji pokok namun juga insentif dan tunjangan lainnya. Kemudian ada pelatihan yang dibutuhkan, yaitu perusahaan memberikan kesempatan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan skill yang dimilikinya.
Untuk metode analisis jabatan itu ada 6. Yang pertama angket terstruktur, yang kedua wawancara, yang ketiga pengamatan, yang keempat catatan karyawan, yang kelima kinerja, dan yang terakhir kombinasi. Untuk yang pertama adalah angket terstruktur. Yang kedua adalah metode wawancara, di mana metode ini merupakan metode analisis jabatan untuk pekerjaan yang tidak bisa diamati. Yang ketiga adalah metode pengamatan, di mana metode ini dilakukan oleh sekelompok orang dalam mengamati pekerjaan lainnya. Yang keempat yaitu catatan karyawan, di mana catatan karyawan ini merupakan metode analisis jabatan untuk pekerjaan yang sama dengan metode wawancara, yaitu tidak bisa diamati. Untuk metode yang kelima yaitu kinerja, di mana metode kinerja merupakan analisis pekerjaan yang sedang dikajinya. Yang terakhir adalah kombinasi, di mana metode kombinasi ini merupakan campuran dari beberapa kombinasi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama angket terstruktur, wawancara, pengamatan, kinerja, maupun catatan karyawan. Kemudian ada langkah-langkah proses analisis jabatan. Yang pertama adalah mengkaji organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian tiap jabatan. Yang kedua adalah menentukan bagaimana informasi jabatan tersebut akan digunakan. Yang ketiga adalah memilih jabatan-jabatan yang akan dilakukan analisis. Yang keempat, mengumpulkan data dengan teknik analisis jabatan tertentu, baik itu menggunakan catatan karyawan, wawancara, ataupun angket terstruktur, ataupun metode lainnya. Yang kelima adalah menyiapkan uraian jabatan. Yang keenam, menyiapkan spesifikasi jabatan atau kualifikasi jabatan atau syarat-syarat dari pekerjaan yang akan dianalisis. Kemudian menggunakan informasi dari langkah ke-1 sampai ke-6 sebagai perancangan jabatan, yaitu terdiri dari perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, kemudian adanya penentuan gaji atau upah. Yang selanjutnya adalah materi yang akan dibahas, yaitu prosedur analisa jabatan. Yang pertama, penentuan tujuan analisa jabatan atau setting goals, yaitu tujuannya agar penentuan jenis informasi jabatan yang diperlukan sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua adalah perencanaan analisis jabatan, di mana dibagi menjadi 3 orientasi. Yang pertama adalah berorientasi kepada jabatan, yang kedua orientasi pada sifat, yang ketiga orientasi pada pekerjaan. Yang selanjutnya ada pengumpulan data analisa atau pengumpulan data jabatan yang bersumber dari pegawai yang bersangkutan, atasan langsung pegawai yang bersangkutan, orang lain yang mengetahui tentang jabatan tersebut, ataupun dari literatur. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah berdasarkan kuesioner, wawancara, buku harian pegawai, ataupun pengamatan. Kemudian dalam pengumpulan data jabatan, yang pertama adalah memilih unit kerja yang akan diambil data jabatannya, kemudian inventarisasi jabatan yang ada di dalam unit yang bersangkutan, inventarisasi jumlah pemangku jabatan, penentuan jumlah sampel pada unit kerja, memilih nama pemangku jabatan sebagai sampel, melakukan pengumpulan data tertentu, dan juga mencatat dalam job analysis worksheet. Kemudian data-data yang sudah diambil tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi pekerjaan dan juga kualifikasi pekerjaan yang akan selanjutnya digunakan sebagai bahan seleksi penyeleksian karyawan baru. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah maupun pemaparan materi yang belum sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.